Halo pendengar, belum lama ini kita dikejutkan dengan tragedi kecelakaan pesawat Sriwijaya SJ182 dengan rute Jakarta Pontianak. Pesawat yang dipiloti oleh Kapten Afwan mengalami kecelakaan setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta dan mengudara hanya selama kurang lebih 4 menit. Untuk keluarga korban, semoga diberi ketabahan dan semoga korban mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Terkait kejadian ini, saya jadi teringat sebuah cerita tentang kecelakaan pesawat yang terjadi sekitar tahun 1972 silam. Jumat 13 Oktober 1972. Sebuah pesawat Air Force Flight 571 terbang dari Montevideo, Uruguay, menuju ke Pudahul, Curicó. Pesawat ini membawa tim rugby yang akan bertanding dengan jumlah penumpang kurang lebih 44 orang. Penerbangan ini diiringi turunnya salju yang sangat lebat. Tebalnya salju membuat jarak pandang semakin terbatas. Sejauh mata memandang, hanya terlihat putihnya salju. Karena kondisi cuaca yang sangat buruk pada saat itu, sang pilot sampai-sampai salah membaca arah. Ia mengira sudah sampai di Bandara Pudahul. Pesawat pun disiapkan untuk proses pendaratan. Ketika pesawat sudah mulai menurunkan ketinggian, yang terlihat bukannya bandara tujuan, melainkan sebuah gunung besar yang diselimuti salju. Kecelakaan pun tak dapat dihindarkan. Pesawat menabrak tebing gunung dengan sangat kencang. Pesawat porak-poranda. Kedua sayap dan ekor pesawat patah. Sementara badan pesawat meluncur di lereng curam sebelum terhempas ke permukaan gletser di ketinggian 3.570 meter di atas permukaan laut. 28 orang dikabarkan tewas seketika, sementara yang lain masih sanggup bertahan, termasuk Parado. Sebagian korban yang selamat masih sempat bertahan hidup. Tapi karena luka yang cukup parah, akhirnya mereka ikut menghembuskan nafas terakhirnya setelah bertahan hidup dalam sehari semalam. Satu persatu penumpang yang selamat menyusul tewas karena memang kondisi alam yang sangat ekstrim. Dan juga hipotermia yang selalu menghantui mereka. Hingga hari ke-8, hanya tersisa 16 orang yang masih mampu bertahan hidup. Mereka mencoba mengais busa dan kain dari bangku pesawat untuk sekedar dapat bertahan dari dinginnya salju. Lantas, bagaimana mereka bisa bertahan berhari-hari? Apa mereka tidak lapar? Parado sempat bercerita, "Saya merasa saat itu saya sekarat dan akan mati dalam 3, 4, 5, atau 10 hari. Ya, saya akan mati. Tapi tidak, saya belum mati. Sebagai manusia, Anda pasti akan berpikir, oke, apa yang harus saya lakukan sekarang? Satu-satunya makanan yang kami miliki adalah mayat teman-teman dan kru pesawat. Ya, hanya itu yang tersisa." Itulah yang dilakukan para korban untuk sekedar bertahan hidup.
Mereka terpaksa harus memakan jasad korban lain yang sudah lebih dulu tewas. Bukan karena mereka kanibal, tapi mereka terpaksa menjadi kanibal karena situasi dan kondisi. Bukan hanya Parado yang melakukan aksi kanibal. Ada juga Roberto Canessa yang juga melakukannya. Sebagai mahasiswa kedokteran, Roberto memang terbiasa melakukan prosedur menyayat daging. Tapi menurutnya, hal itu bukanlah kanibalisme, melainkan antropofagi. Keputusan untuk menerimanya dalam pikiran adalah satu langkah. Langkah selanjutnya adalah benar-benar melakukannya. Dan itu adalah hal yang sangat berat. Mulutmu tak mau membuka karena kau merasa begitu sengsara dan getir akan hal yang harus kau lakukan. Ucap Roberto mengingat kejadian tersebut. Kembali ke masa itu, karena kondisi Parado dan Roberto yang terbilang masih paling sehat di antara yang lain, mereka memutuskan untuk menuruni gunung dengan maksud mencari bantuan. Bermodalkan radio komunikasi yang mereka temukan di puing-puing pesawat, mereka mulai menuruni gunung. Dengan sisa-sisa tenaga dan semangat, mereka berjalan tertatih-tatih mencari jalur pendakian. Tak jarang, mereka harus bergelantungan di tebing-tebing gunung untuk bisa terus berjalan menuju jalur pendakian. Sampai akhirnya, tepat di hari ke-10 perjalanan, akhirnya mereka menemukan jalur pendakian dan bertemu dengan seorang penduduk setempat bernama Sergio Catalan. Setelah bercerita panjang lebar tentang kecelakaan dan juga korban-korban yang masih mencoba bertahan di hutan, akhirnya Sergio pun bergegas mencari bantuan. Pada tanggal 23 Desember 1972, akhirnya ke-16 korban berhasil dievakuasi dan semuanya mampu bertahan hidup, meskipun dengan kondisi penuh luka dan kedinginan karena cuaca ekstrim. Bila ditarik kembali saat pesawat mengalami kecelakaan, sisa korban yang berhasil dievakuasi telah bertahan hidup kurang lebih 72 hari. Bukan waktu yang singkat untuk mampu bertahan hidup dengan kondisi seperti itu. Bagaimana pendapat kalian? Apa yang akan kalian lakukan apabila berada dalam kondisi tersebut? Apakah kalian akan melakukan hal yang sama? Namun pastinya, kita harus berdoa semoga kita semua sehat-sehat selalu dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Semoga cerita ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua, betapa pentingnya hidup ini. Bagi kalian yang suka dengan cerita ini dan penasaran dengan cerita selanjutnya, kalian bisa like video ini dan subscribe channel ini. Dan untuk kalian yang memiliki pengalaman mistis lainnya, bisa berbagi ceritanya di kolom komentar atau di email kami. Ingat, jangan tidur sendirian.